Halo semuanya, selamat datang di penelusuran kita kali ini. Kalian pernah nggak sih ngeliat ke langit atau sekedar nginjek tanah dan mikir kalau bumi ini ya gitu-gitu aja, stabil, aman, tempat yang nyaman buat kita hidup? Tapi siap-siap aja, karena hari ini kita bakal bongkar realitas yang jauh berbeda. Bumi kita ini sebenarnya adalah seorang survivor, tokoh utama dari sebuah perjalanan kosmik yang super brutal. Sejarahnya itu bukan cerita damai yang lurus-lurus aja loh, melainkan sebuah siklus panjang soal kehancuran total dan kebangkitan yang nggak ada habisnya. Yuk kita mulai petualangan epik ini. Oke, mari kita selami ini. Coba perhatiin deh kontrasnya. Di satu sisi, kita sering banget kena ilusi yang menenangkan ini. Dari luar angkasa, bumi kelihatan cantik banget kan? Lautan biru yang tenang, awan putih yang damai. Pokoknya kelihatan kayak surga kecil yang aman. Tapi, realitasnya justru ada di sisi baliknya. Semua kedamaian itu ibarat cuma lapisan tipis aja yang nutupin masa lalu yang super kelam. Di bawah kaki kita ini tersimpan sejarah alam semesta yang paling brutal. Bumi ini dibentuk lewat serangkaian tabrakan kosmik gila-gilaan, lahir dari sebuah kematian raksasa, dan udah berkali-kali secara harfiah nyaris musnah secara total. Nah, kita masuk ke bagian pertama nih. Lahir dari kematian, asal-usul tata surya kita yang penuh kekerasan. Buat benar-benar paham seberapa ekstrim skalanya, kita harus putar waktu jauh banget ke belakang. Ke masa awal, di mana kehancuran adalah satu-satunya cara buat nyiptain sesuatu yang baru. Bayangin kita mundur sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Waktu itu, bumi bahkan belum eksis. Keberadaan kita ini sebenarnya dimulai dari sebuah kematian yang spektakuler, ledakan supernova dari satu bintang raksasa. Ledakan dahsyat ini nyemburin bahan-bahan pembentuk kehidupan kayak karbon, oksigen, dan besi ke segala penjuru luar angkasa. Terus, jutaan tahun setelahnya, debu-debu kosmik dari sisa bintang mati itu ngumpul, pelan-pelan nyatu, dan ngebentuk matahari serta planet-planet kita. Tapi, pas awal-awal bumi kebentuk, wah, ini tempat bener-bener bukan buat didinggalin. Bumi purba itu kayak neraka bocor. Permukaannya full tertutupan lautan magma mendidih, udaranya beracun parah, dan gak ada oksigen sama sekali. Bener-bener dunia mati yang cuma lagi nunggu satu bencana kosmik besar lagi. Dan bencana itu beneran datang dalam bentuk Theia. Jadi ada protoplanet seukuran planet Mars yang namanya Theia nabrak bumi muda kita dengan kecepatan luar biasa. Tabrakannya ini saking dahsyatnya, nyaris bikin seluruh planet kita hancur berkeping-keping. Tapi disinilah plot twistnya. Kehancuran ini justru jadi katalis yang sempurna. Puing-puing raksasa yang kepental keluar angkasa gara-gara tabrakan itu akhirnya ngumpul dan lahirlah bulan kita. Setelah tabrakan gila itu, bumi pelan-pelan mulai mendingin. Suhu yang turun drastis ini memicu hujan lebat. Tapi ini bukan hujan biasa ya. Bayangin, hujan turun terus-terusan tanpa henti selama ribuan tahun. Air inilah yang pelan-pelan ngisi cekungan raksasa di planet ini dan akhirnya nyiptain samudra-samudra pertama kita. Lanjut ke bagian 2, oksigen dan kepunahan massal pertama. Kalau tadi kita ngomongin tabrakan planet berukuran raksasa di luar angkasa, sekarang kita zoom in cerita kita jauh ke dasar samudra purba sampai ke ukuran mikroskopis. Jadi, walaupun bumi udah punya lautan, kehidupan tuh nggak langsung nongol gitu aja. Butuh waktu miliaran tahun lagi yang sepi dan gelap banget, sampai akhirnya nun jauh di dasar laut yang dalam, di sekitar retakan hidrotermal purba yang panas, muncullah pahlawan mikroskopis kita, cyanobacteria. Mikroorganisme bersel satu yang sangat sederhana ini adalah nenek moyang kita semua. Merekalah yang memulai semuanya. Dan tahu nggak senjata andalan mereka yang bakal ngerubah nasib bumi selamanya? Mereka punya kemampuan buat ngehasilin sesuatu yang waktu itu benar-benar baru di planet ini, yaitu oksigen. Tapi, disinilah letak ironi paling kelam dalam sejarah planet ini. Buat kehidupan mikroorganisme awal yang udah miliaran tahun terbiasa hidup nyaman tanpa oksigen, gas baru buatan cyanobacteria ini bukanlah udara segar atau nafas kehidupan. Oksigen justru jadi racun yang sangat mematikan. Gas inilah yang pada akhirnya ngebantai hampir semua bentuk kehidupan purba waktu itu dan malah memicu kepunahan massal pertama yang pernah tercatat dalam sejarah bumi. Tapi tenang, sejarah bumi emang selalu gitu. Dari bencana yang super ekstrim, selalu muncul kebangkitan yang gak kalah luar biasa. Kehidupan pelan-pelan beradaptasi dengan oksigen ini dan meledak jadi wujud-wujud baru yang menakjubkan selama era Paleozoikum.
Lautan mulai penuh sama makhluk-makhluk aneh yang bentuknya kayak alien, sebut aja trilobita atau anomalocaris yang jadi predator raksasa prasejarah. Dan evolusi nggak cuma berhenti di air, kehidupan mulai merangkak naik ke daratan. Tumbuhan perlahan mulai ngambil alih permukaan batu, serangga berevolusi punya sayap dan terbang di langit pertama, lalu amfibi mulai berkuasa. Bumi akhirnya benar-benar terasa hidup. Kita masuk ke bagian 3, siklus kiamat dan evolusi. Kalau ada satu hal penting yang perlu kalian ingat dari penelusuran kita ini, itu adalah stabilitas di planet bumi itu selalu bersifat sementara. Tiap kali kehidupan ngerasa udah aman, sebuah kiamat baru biasanya udah nunggu di tikungan. 90%. Coba rasapi angka ini sebentar. Ini adalah angka yang benar-benar mengerikan. Waktu bumi lagi-lagi dihantam kiamat raksasa, yang kita kenal sebagai kepunahan Permian, bencana luar biasa ini nyapu bersih hampir 90% seluruh kehidupan yang ada di planet ini. Hampir segala hal yang bernafas, tumbuh, atau bergerak musnah tak bersisa. Bumi kembali jadi kuburan massal di seluruh dunia. Dan sekali lagi, persis kayak pola sebelumnya, dari abu kehancuran total Permian tadi, selalu ada ruang kosong yang tercipta. Kehancuran selalu ngasih jalan buat bentuk kehidupan baru buat naik panggung. Dan kali ini, penguasa baru bumi muncul. Dinosaurus. Selama puluhan juta tahun berikutnya, raksasa-raksasa ini mendominasi ekosistem darat secara absolut, jadi raja-raja dari sebuah planet yang baru aja bangkit dari kematian. Kejayaan itu terus berlanjut. Sampai sekitar 66 juta tahun yang lalu, nasib dinosaurus harus ditentukan oleh ukuran ini, 10 km. Yap, sebuah asteroid raksasa dengan lebar 10 km meluncur dari luar angkasa dan menghantam bumi. Dan peristiwa ini dengan sangat brilian mengilustrasikan ke kita betapa cepat dan brutalnya kehidupan bisa berubah 180 derajat hanya dalam sekejap mata. Dampak dari hantaman itu benar-benar kayak efek domino yang nggak bisa di-stop. Begitu asteroid raksasa itu nabrak, miliaran ton material berhamburan ke atmosfer. Langit secara harfiah langsung berubah jadi gelap gulita, ngalingin sinar matahari sepenuhnya. Puing-puing berapi berjatuhan dan ngebakar habis hutan-hutan dalam skala antar benua. Tanpa matahari, suhu anjlok membeku dan musim dingin global pun dimulai. Dinosaurus yang perkasa jelas nggak punya peluang buat bertahan hidup dan akhirnya punah total. Tapi tahu nggak, di tengah kegelapan dan tumpukan abu itu, sebuah pintu kecil terbuka buat nenek moyang kita. Mamalia-mamalia berukuran kecil yang berhasil sembunyi dari api dan es akhirnya mulai berani keluar. Merekalah yang bersiap buat ngambil alih dunia. Ini ngebawa kita ke bagian 4, manusia ancaman utama. Rantai peristiwa dari punahnya dinosaurus tadi pada akhirnya nuntun kita langsung ke zaman sekarang, di mana evolusi mamalia-mamalia kecil itu akhirnya menghasilkan kita. Tapi pertanyaannya sekarang, dengan segala kecanggihan ini, ancaman apa sih yang sebenarnya kita hadapi di era modern? Kisah umat manusia itu sendiri sebenarnya adalah kisah perjuangan survival yang epik melalui kondisi brutal zaman es, ngelewatin proses evolusi yang super panjang, dan bertahan hidup di alam liar yang keras. Homo sapiens akhirnya keluar sebagai pemenang. Kita nggak cuma sekedar bertahan hidup loh, kita menaklukkan. Kita mulai bikin tempat berlindung, bangun desa, berkembang jadi kota sampai akhirnya nyiptain peradaban global dan teknologi canggih yang kita nikmati saat ini. Saya pengen kalian dengerin dan resapin kutipan ini sejenak. Satu spesies mulai memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh planet. Selama miliaran tahun sejarah bumi, perubahan skala global itu selalu digerakkan sama kekuatan alam raksasa, entah itu gunung berapi purba, pergerakan benua, atau asteroid yang jatuh. Tapi, untuk pertama kalinya dalam sejarah kosmik yang panjang ini, ada satu spesies hidup yang punya kekuatan fisik dan teknologi buat ngebentuk ulang keseluruhan planet. Dan spesies itu adalah manusia. Coba kita bandingin deh dua ancaman ini. Di masa lalu, bahaya yang bikin bumi nyaris kiamat itu selalu datang dari atas, kayak asteroid 10 km tadi, atau dari dinamika alam semesta yang emang mematikan. Tapi hari ini, kalau kita mau nyari sumber ancaman terbesar buat stabilitas bumi, kita nggak perlu repot-repot melihat ke langit. Kita cuma perlu ngelihat ke cermin. Ancaman paling signifikan buat kehidupan modern ini bukan lagi bersumber dari luar angkasa, melainkan dari kita sendiri. Karena, mari kita lihat jejak kerusakan yang udah kita bikin. Ribuan senjata nuklir lagi dalam posisi siaga, siap diluncurkan dan bisa ngancurin peradaban-peradaban kita cuma dalam hitungan menit. Kita terus-terusan ngebabat abis hutan purba yang harusnya jadi paru-paru dunia. Aktivitas industri kita udah memicu es di kutub mencair dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara lautan di seluruh dunia makin panas karena terus nyerap beban polusi karbon. Sadar atau enggak, kita ini lagi mempercepat siklus kehancuran itu sendiri.
Dan satu hal yang sama sekali nggak boleh kita lupakan adalah bumi itu bukanlah korban yang pasif. Planet yang dibentuk dari lautan magma dan tabrakan kosmik ini sedang merespons. Kekuatan alam purba yang brutal itu sebenarnya masih tertidur di bawah kaki kita. Dan bumi pelan-pelan bereaksi terhadap semua tindakan kita. Supervolcano kayak Yellowstone saat ini mungkin kelihatan lagi tidur, tapi dia tetap ada di sana. Zona megatrust yang ngelilingin lautan terus nyimpen cadangan energi mematikan nunggu gempa raksasa berikutnya. Dan yang paling nyata di depan mata, perubahan iklim yang disebabkan oleh ulah kita sendiri lagi ngancurin stabilitas atmosfer dan mengubah wajah bumi modern secara radikal. Planet ini udah sukses survive dari ledakan bintang, ditabrak protoplanet Theia, diselimuti atmosfer beracun, sampai dihujani batu raksasa dari luar angkasa. Sebagai sebuah batu yang terus ngorbit matahari, bumi pasti bakal terus ada, berevolusi, dan melahirkan kehidupan baru dari abu kehidupan yang lama, persis seperti yang selalu ia lakukan. Jadi pertanyaannya sekarang itu bukan apakah bumi mampu bertahan dari kiamat berikutnya. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah manusia mampu bertahan dari dirinya sendiri?